Allah, bisa mengagungkan Allah. Dan saya juga berharap bahwa kita semuanya ditumbuh kembangkan iman kita, dan kita bisa setia sampai akhir hayat kita. Kita akan terus memuji Allah dan melayani Allah. Dan harapan kami, Jemaat El Shaddai juga akan terus memuji Allah dan memberitakan firman Allah sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kita akan mulai ibadah kita yang akan dilayani oleh Amang Pendeta Eldarton yang akan membawakan khotbah kita pada hari ini, yaitu Pendeta Eldarton Simbulun. Kemudian liturgi kita adalah Ibu Evangelis Ita Bursianturi. Pendoa syafaat kita adalah Ibu Evangelis Rumondang Sibarani. Dan yang membacakan firman Tuhan itu adalah Ibu Situa Simanjuntak. Kita akan mulai ibadah kita. Saya persilahkan Ibu Evangelis Ita Sianturi. Shalom. Shalom. Selamat siang seluruh jemaat El Shaddai yang kami kasihi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengundang seluruh jemaat dan kita semua. Kita akan masuk dalam saat teduh. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadirat Allah. Mari semua masuk dalam saat teduh. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya percaya siang hari ini, pada saat ini, Tuhan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari saya undang kita semua bersama-sama bersukacita lebih lagi di hadapan Tuhan. Umat Tuhan, mari kita katakan, aku mau masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Dia gilangkanku, Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku. Oh, Dia gilangkanku. Oh, Dia gilangkanku. Ku bersuka sebab Dia gilangkanku.
angkatmu jernih. bersuka sebabnya hirangkan. Kami mau bersuka selamanya Tuhan. Ku bersuka sebabnya hirangkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau memuliakan, kami mau menyembah Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami diingatkan kembali oleh anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang terbaik telah Engkau berikan kepada kami manusia berdosa. Terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami juga yakin dan percaya waktu mudah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami seperti pada saat ini, di mana waktu telah Kau berikan bagi kami untuk beribadah kepadamu, di mana Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Ya Bapa, ajarlah kami senantiasa untuk menghargai dan menghormati waktu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kalau kita ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya oleh karena Roh Tuhan yang kudus, Roh Tuhan yang hidup, yang ada dalam hidup kita, yang terus-menerus memampukan kita. Oleh karena itu umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita katakan dengan kesungguhan hati, dengan iman kita, Roh-Mu ya Tuhan, hidup dan penuhi kami. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hari Kau ambil alih seluruh hidupku, biar Kamu menyembahmu. Rohku yang kudus, pulihkanku. Engkaulah
selamatku di akhiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Terima kasih untuk pujian yang indah pada siang hari ini. Itulah yang menjadi Tuhan kita. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Roh yang hidup telah memenuhi hidup kita. Sekarang kami silakan kepada jemaat El Shaddai yang ingin memberikan kesaksiannya pada siang hari ini. Perjumpaan dengan Kristus, lawatan Kristus pasti terjadi dalam hidup kita. Kami persilakan kepada jemaat El Shaddai untuk memberikan kesaksiannya. Shalom. Selamat siang. Siang. Puji Tuhan, kita masih diberi napas kehidupan, kesehatan. KGS besok pulang ya. Tuhan memberkati. Begitu juga untuk pelayannya HKBP Jatiwaringin. Salam buat lai saya Pendeta Osator Simanjuntak. Dia nggak tahu kalau saya di sini itu, tapi mama saya mungkin pasti akan tahu. Sering di rumah lah itu. Jadi begitu banyak kehidupan kita masing-masing pribadi, terutama seperti mama saya yang sedang divaksin sekarang, udah sebulan. Yang anehnya lucu toh, jadi begini, transferan jalan cuma handphonenya mailbox. Dia penjamin PB saya. Waduh, kalau kata Laya Arisa lagi, kamu rongrong terus dari mana lagi lah, gue bilang, dari rumah dong. Karena gue ahli waris. Paham nggak? Kebutuhannya apa? Saya yang tahu dengan Tuhan. Iya kan? Plus minusnya gitu. Yang gue maksud, Tuhan apa maumu? Tapi suka-sukamu lah Tuhan. Cuma tolong dengar doa saya mau pulang tanggal 3 Agustus tahun ini. Makanya saya akan bawakan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Nama saya Andri Fernando Pasaribu. Jadi salam hormat dengan para pengurus gereja KBP Jatiwaringin. Karena keluarga kami dari dulu KBP. Jadi Tuhan dengar doaku supaya saya bisa pulang tepat waktu. Tolong disampaikan ke mama saya supaya aktif nomor handphone. Jangan sampai kacau semua. Sama-sama kita nyanyi 3 ayat. Mampirlah dengar doa aku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus di hadapan tahta. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah-Mu, tunduk dalam penyesalan. Oh Tuhan, tolonglah. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan
Raja andalanku, kurban syukurku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Sama-sama Yesus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Amin. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan untuk saudara. Luar biasa itu kesaksian yang indah pada siang hari ini, yang mengingatkan kita ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita menyesali segala perbuatan kita, Tuhan bukannya tidak mendengar, tetapi Dia berada di samping kita, Dia memulihkan kita. Ketika kita mau percaya, di saat itulah keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Ada amin? Puji Tuhan. Selanjutnya kami berikan lagi kesaksian kepada saudara di sana. Mungkin ada juga yang memberikan kesaksian hidup. Ya, bisa kita perdengarkan bersama-sama. Kami persilakan. Ya, bagi saudara-saudara yang mau ingin bersaksi, ya, shalom semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Firman Silaban. Terutama saya mengucap syukur atas rahmat Tuhan, kebaikannya yang saya rasakan hingga hari ini sungguh baik. Dan juga saya mengucap syukur, berterima kasih buat hambanya dari AKBP Jatiwaringin. Terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan selalu membalas jerih payah kalian di luar sana, mulai tegodang. Sambil mau merespon kebaikan Tuhan, saya ingin menyanyi sebuah lagu Selidiki Aku. Saya undang Riki Tambunan untuk menemani saya. Biarlah lagu ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, shalom, perkenalkan nama saya Riki Tambunan. Selidiki aku. Hai, kamu juga luar biasa di dalam Tuhan. Kiranya lagu ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tapi
aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kulihat kebaikan yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Terima kasih berita. Ya memang dosa senantiasa mengikuti perjalanan hidup manusia. Dan Tuhan sangat tahu tentang kita. Tuhan sangat tahu hidup kita, pelanggaran kita, dosa dan pemberontakan kita. Meskipun kita tidak layak di hadapan kekudusannya, tetapi Ia mencurahkan darahnya dan setia memanggil kita dengan tulus. Mari, umat Tuhan, kita mau mendengar panggilannya dan mengakui ketidaklayakan kita di hadapannya dengan kerendahan hati. Untuk itu, mari umat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, akui, meski tak layak diriku, Kau mau datang kepadaku. Dan kita angkat pujian ini bagi Dia, meski tak layak. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
padamu sebagaimana janjimu menyambutkan pembasuh yang domba yang kudusku datang kini padamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakan segala dosa kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum. Limpahkanlah kasih-Mu ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat LCP kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kami persilakan jemaat duduk kembali. Kita akan merespons pengakuan dosa kita. Dan kita ingat kembali bahwa kasih Tuhan tidak hanya ada dalam cerita Alkitab. Tetapi kasih Tuhan telah dinyatakan bagi kita. Jadi itu sungguh-sungguh telah Dia berikan melalui pengorbanan dirinya di kayu salib. Kematian di kayu salib
merupakan proklamasi kemahakuasaan Allah dan sekaligus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kasih Allah telah terbukti bagi kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan dan sekaligus kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk mau mendengar firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Eldato. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita nyatakan dalam hati dan hidup kita, kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kita angkat pujian syukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita angkat. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita pujian kepada Tuhan kita Yesus. Kita akan mendengarkan pembacaan firman yang akan dibacakan oleh Inang Nyonya Simanjuntak, Guru Marpaung. Kami persilakan Inang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 3, dimulai dari ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada nats ini adalah Manusia Baru, firman Tuhan. Karena itu marilah
dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ini kita akan kembali memuji Tuhan. Kita sudah baca firman Tuhan, kita juga mau mendengar suara Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bagi Dia. Suaramu.
akan mendengarkan dan memanjatkan doa syafaat kita di hadapan Kristus. Kami undang Inang Evangelis Rumondang Sibarani untuk menyampaikan doa-doa syafaat kita. Kami persilakan Inang. Bapak Ibu Jemaat El Shaddai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan dapat beribadah pada sore hari ini bersama Jemaat El Shaddai dan keluarga besar. Berkatilah persekutuan ibadah ini supaya kami kuat dalam pengharapan, makin teguh dalam iman, mengisi hari-hari hidup kami dengan pikiran yang positif. Semua jemaat El-Shaddai, Tuhan mengenalnya secara pribadi. Tuhan mengetahui pikiran mereka, keberadaan mereka, bahkan kerinduan mereka. Berilah Tuhan jawaban yang membangkitkan semangat dan mereka untuk meraih hari depan yang lebih baik dan bermakna. Pembinaan yang mereka terima di tempat ini memotivasi mereka untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan, sehingga ada komitmen untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kami berdoa untuk penegak hukum yang sedang menangani persoalan atau kasus mereka, supaya bertindak adil. Berilah kelancaran dalam proses krisis PB, PK, dan CMB yang sedang diperjuangkan mereka, supaya hasilnya membawa perbaikan mental dan pengaruh yang membangun ke arah yang lebih bermanfaat. Kami juga berdoa untuk pembina rohani Bapak Yusiska Alek Erianto, supaya Tuhan beri hikmat bijaksana untuk mengelola pelayanan rohani bagi jemaat El Shaddai, baik melalui kebaktian, pendalaman Alkitab, dan pelayanan pribadi untuk kasus-kasus khusus, supaya terjadi pemulihan dan kesembuhan rohani yang mengubah cara pandang mereka untuk mempergunakan waktu. Kami juga berdoa mohon kesembuhan bagi beberapa orang yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini, yang kami sebutkan namanya, yaitu Bapak Peter Manurung, Ibu Suci Raswati Sabeni, Tuan Felixio, Tuan Galian Karo-Karo, Tuan Tan Aneng, Tuan Pendeta Maringan, Tuan Acun, Ibu Teti Magdalena Simbolon, Bunda Amita, Saudara Christine, Tuan Gerardus Gentamas Samuel Erwanto. Tuhan Yesus, Tabib Penembuh, tolonglah mereka. Ulurkanlah tangan kuasa-Mu, menembuhkan mereka semua, karena Engkau sanggup melakukannya. Dan kuasa-Mu tidak dibatasi waktu dan tempat. Buatlah mujizat untuk membangun pertumbuhan iman mereka, sehingga dengan sukacita dan kerelaan hati menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya, dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami percaya Tuhan Yesus sedang bertindak, melakukan lebih dari yang kami doakan,
Semua itu untuk pemulihan bagi nama Tuhan Yesus pemilik hidup kami dan menambah sukacita bagi umat tebusan-Mu pada saat ini. Kami juga berdoa mendoakan gereja El Shaddai supaya di gereja ini selalu ada ibadah pengucapan syukur, ada pemberitaan firman, jadi tempat berdoa bagi yang rindu keheningan untuk bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap pelayanan di gereja ini membawa damai bagi lingkungannya. Kami juga berdoa untuk lapas, narkotik, dan seluruh petugas. Berkatilah Tuhan supaya pemerintah melalui lembaga ini merehabilitasi dan membina setiap penghuninya untuk menyadari kesalahannya dan berjanji menjadi pribadi yang bertanggung jawab setelah mereka bebas menjalani proses hukum yang ditetapkan, dan juga seluruh petugas ada dalam kelembutan membina dan mendidik mereka supaya terjadi pertobatan, dan jauhkanlah segala kekasaran untuk tidak menambah pahitan dalam kehidupan mereka hingga sulit mengakui kesalahannya. Kami juga berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Dan kami bersyukur pemerintah sudah melaksanakan vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kiranya melalui vaksinasi terjadi kekebalan tubuh untuk melawan virus yang ganas ini. Dan bagi saudara kami yang terpapar supaya cepat sembuh, dan tetaplah bersabar dan bersukacita untuk menaikkan imun atau daya tahan tubuh. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, dan juga Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi dan jajarannya, supaya mereka dengan hikmat Tuhan memimpin negara kami ini mengalami pemulihan ekonomi, terbebas dari korupsi dan kejahatan-kejahatan serta ketidakadilan. Terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, supaya masyarakat juga dengan kesadaran mematuhi protokol kesehatan dan bersedia divaksinasi. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi yang begitu peduli dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mau menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi Indonesia. Lindungilah hamba-Mu ini dari segala rencana-rencana jahat yang tidak senang dengan keberhasilannya memimpin bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa dengan keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Elkan Sinko. Namun sebelumnya kita resapi firman dengan mengangkat pujian bagi Tuhan, seperti kita rindu kepada-Nya. Sungaimu jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asa hatiku rindu
hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Tanpa pujian. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti usarimu, sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan yang perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudaraku jemaat El Shaddai, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, jemaat El Shaddai yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya harap Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat dan tenang. Kami datang dari Jemaat HKBP Jatiwaringin, saudara kalian yang mengasihi, mencintai kalian, khususnya saudara-saudara yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Saya bersyukur khususnya lewat pelayanan seksi sending HKBP Jatiwaringin yang boleh secara rutin menyapa saudara-saudaraku yang saya kasihi. Kami sungguh berbahagia boleh bertemu, bersekutu, dan kami rindu melihat wajah-wajah daripada saudara-saudara kami sekalian. Kiranya kehadiran gereja-gereja yang menyampaikan firman Tuhan, baik lewat lagu-lagu dan juga berbicara firman Tuhan, dapat menguatkan, menghibur saudara-saudara kami yang kami kasihi. Kami harap saudara boleh hidup dengan tentram, tabah, sabar, menjalani kehidupan saudara-saudara di alam yang sangat terbatas, di areal yang sangat terbatas.
ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah kaya dengan rahmat-Nya oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Minta tolong supaya ya benar ya. Saudara-saudara yang saya kasihi, Jemaat El Shaddai, khususnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa. Baik saudara yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan maupun kami-kami yang di luar lembaga pemasyarakatan, sesungguhnya kita adalah sama-sama orang yang berdosa. Kita hidup jauh dari jalan Tuhan. Sebagai manusia kita sangat rentan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi Paulus mengharapkan kepada kita supaya sebagai orang-orang yang percaya, kita harus terus-menerus mengalami pertobatan dan menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus terus berusaha untuk sempurna sama seperti Tuhan kita yang adalah sempurna. Namun demikian secara kemanusiaan kita hal itu tidak mungkin kita capai, karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, kita hanya dapat mengharapkan kekayaan rahmat Tuhan
Dan sebentar lagi kita akan mengenang, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi dosa-dosa kita. Kita mengharapkan kasih Tuhan yang sangat besar, supaya kita orang-orang berdosa ini diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berdosa dan sebesar apapun dosa kita, seberat apapun dosa-dosa yang kita lakukan, Tuhan dapat mengampuninya. Tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Baik saudara maupun saya, semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Sekarang Tuhan telah membuka jalan untuk keampunan dosa itu. Barang siapa yang berdosa, ada seorang perantara kita dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dia mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Jika kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan rasa penyesalan yang dalam, maka Dia akan menerima kita sebagai anak yang Dia kasihi. Sesungguhnya kedatangan Tuhan bukanlah untuk orang-orang yang benar, tapi untuk orang-orang yang berdosa. Tidak ada orang yang selamat karena dia melakukan yang benar. Sebab kecenderungan manusia itu adalah jauh daripada Tuhan dan melanggar hukum-hukum Tuhan. Tapi oleh karena rahmat-Nya yang besar, kita boleh memasuki kerajaan-Nya. Oleh karena itu kita harus bersyukur pada Tuhan yang mau menerima kita kembali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Kristus, saya tidak tahu pelanggaran-pelanggaran apakah yang Bapak-Bapak lakukan sehingga Bapak berada di tempat ini. Jika saudara berada di tempat ini karena melakukan dosa atau kesalahan, inilah saat yang paling baik, saat paling indah bagi saudara-saudaraku untuk menyadari dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk merenungkan semua perjalanan kehidupan kita. Saudara tidak boleh kecut dan tawar hati, walaupun saat ini saudara berada di lembaga pemasyarakatan ini. Jika kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan dapat memulihkan kita kembali dan memberi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Asalkan kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saudara tidak boleh tawar hati dan putus asa. Sebab di dalam Alkitab pun Tuhan boleh merubah orang-orang, merubah nasib setiap orang setelah mereka keluar dari penjara. Yusuf
seorang yang berada di penjara, tidak mungkin dia menjadi wakil raja kalau dia tidak pernah mengalami kehidupan di penjara. Kita tahu bahwa Yusuf itu dia dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, dan oleh tuduhan-tuduhan yang tidak benar dia dimasukkan ke penjara. Tapi Tuhan menyertai dia di penjara dan memberkati, memberi hikmat, memberi kepintaran, sehingga di kemudian hari raja sangat baik sama dia karena dia dapat menafsirkan mimpi raja, dan kemudian dia menjadi raja di Mesir. Paulus juga sebagai hamba Tuhan, dia pernah di dalam penjara. Rasul Petrus juga, walaupun mereka adalah hamba Tuhan, mereka pernah di penjara. Tapi mereka tidak tawar hati, tidak putus asa, tapi mereka terus hidup bersekutu di dalam Tuhan, sehingga mereka diberi kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat terjadi juga di dalam penjara. Jika saudara-saudaraku hidup bersama dengan Tuhan di dalam penjara ini, maka kepada bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang lain akan diberikan Tuhan kekuatan, kesabaran untuk menjalani hari-hari kehidupan saudara. Seperti kesaksian Paulus, walaupun dia mengalami berbagai hal penderitaan, tapi dia dapat bersaksi bahwa segala sesuatu dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Saudaraku pun harus benar-benar hidup di dalam Tuhan supaya diberi kekuatan menjalani hari-hari kehidupan saudara-saudaraku. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan, buatlah janji di hadapan Tuhan bahwa setelah saudaraku keluar dari lembaga pemasyarakatan ini, saudara-saudaraku akan menjadi orang-orang yang baik. Berjanji untuk selalu melakukan kehendak Tuhan sekuat tenaga. Berjanji menjadi orang-orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab. Bahkan bisa saja saudara suatu saat nanti menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani saudara-saudara kita nanti di lembaga pemasyarakatan ini. Mungkin bisa saja dari antara saudara-saudaraku menjadi penatua, menjadi pendeta, atau pelayan Tuhan, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Jadi saya berharap selama saudara-saudaraku berada di tempat ini, saudara harus berjanji untuk lebih baik masa-masa yang akan datang. Tadi saya mendengar dan melihat banyak talenta-talenta yang saudara-saudara miliki. Ada talenta bernyanyi tadi dari saudara Pangaribuan. Suaranya sangat tinggi tadi, tapi tetap merdu. Ada dari saudara Ricky tadi, Ricky Tambunan. Ada dari Pak Silaban tadi. Organisnya, pembawa acaranya, itu sungguh sangat luar biasa. Dan itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, kita boleh melayani Tuhan.
Dan saya harapkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen di lembaga pemasyarakatan ini harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Menjadi contoh teladan yang baik bagi saudara-saudara yang lain. Biar persekutuan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kiranya saudara juga berdoa untuk sanak saudara kita. Berdoa bagi anak-anak kita, bagi istri, bagi orang tua, supaya mereka juga sehat-sehat. Dan berdoa kepada Tuhan supaya dimampukan untuk menghadapi segala persoalan-persoalan ini. Kiranya firman-firman yang ditaburkan lewat pelayanan-pelayanan gerejanya dan hamba-hambanya dapat diterima dengan baik di dalam hati bapak-bapak sekalian. Dan itu berkuasa di dalam hati saudara-saudara supaya diberi ketenangan dan ketabahan. Hanya di dalam Tuhan saudara boleh mengalami ketentraman dan kedamaian, sebab dialah sumber kedamaian dan ketentraman itu. Jadi saya sangat bergembira boleh bertemu, bertatap muka walaupun lewat Zoom ini. Dan saya melihat dengan jelas wajah daripada saudara-saudara sekalian. Semoga Tuhan beserta dengan kita semua. Dan saya akan bernyanyi dulu untuk bapak-bapak semua. Ada ibu di sini atau wanita? Hanya laki-laki kah di sini semua? Hanya laki-laki semua? Ya, laki-laki. Oh iya, jadi saya akan bernyanyi untuk saudara-saudaraku sekalian ya. Saya sudah memilih 1 atau 2 lagu nanti. Ya, pertama untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, Dia mau mati untuk kita, sehingga kita merasa heran kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387. Mudah-mudahan suara saya bisa dengan baik didengar. Saya akan mencoba bernyanyi mengikuti suara daripada si Andri Fernando tadi ya. Ya, 387. Yang ku percaya dan ku yakinkan kuasanya, Dia berjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan ku yakinkan
kuasanya, Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ada satu lagi nyanyian supaya saudara bisa semua tabah bersabar dan menerima apa saja pun pemberian Tuhan kepada saudara. Saya akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, judulnya Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa. Saya akan menyanyikannya untuk saudara-saudaraku sekalian. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau bimbang baik untuk hidupmu, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ya, demikianlah dua buah lagu yang saya persembahkan untuk Tuhan dan untuk saudaraku sekalian. Kiranya saudara dikuatkan oleh Tuhan. Salam dari kami, khususnya Jemaat HKBP Jatiwaringin. Berdoa juga untuk kami supaya bagi kami dibukakan oleh Tuhan pintu untuk melayani jiwa-jiwa supaya lebih banyak lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Kami berharap mereka semua dalam lindungan naungan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, berkatilah mereka dan berikanlah kesabaran, ketabahan. Jauhkan mereka Tuhan dari keputusasaan,
tawar hati, kekhawatiran. Biarlah roh Tuhan ada senantiasa dalam hati mereka, supaya iman mereka tetap menyala di dalam Tuhan. Biarlah mereka boleh membuat janji, komitmen kepada Tuhan, supaya setelah mereka Tuhan kembali ke masyarakat, mereka boleh menjalani hidup mereka dengan baik, dan biarlah Tuhan menunjukkan kasih-Mu kepada mereka, menunjukkan maksud dan tujuan Tuhan akan kehidupan mereka. Berkati Tuhan pimpinan lembaga pemasyarakatan ini Tuhan, yang telah memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini Tuhan, bagi mereka yang sudah berkeluarga, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka. Biarlah mereka juga boleh tabah dan sabar menerima kenyataan ini. Berkati juga orang-orang tua mereka Tuhan. Terima kasih, biarlah suguhan pelayanan kami ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah khususnya saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan dari seksi atau Dewan Marturia, seksi sending. Biarlah Tuhan tetap memberikan kepada mereka Tuhan semangat, motivasi untuk senantiasa Tuhan bersukacita melayani saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya serahkan kepada hostnya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi hidup ini adalah kesempatan. Sampai kita mau cek. Tes. Cek. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kalau kita lawan, kita katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Saudara-saudaraku, marilah kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Kami sungguh merasakan kebahagiaan dan sukacita. Kiranya seluruh ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan, meluaskan kerajaan Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan, dan tambahkanlah kepada kami rezeki. Dan biarlah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dapat meluaskan kerajaan Tuhan, khususnya pelayanan-pelayanan di lembaga pemasyarakatan ini Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan semua keluhan-keluhan, harapan-harapan yang kami sampaikan kepada Tuhan secara pribadi maupun secara kelompok kami ini Tuhan. Berkatilah jemaat El Shaddai hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang. Dan kami akan memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami yang di surga. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan amin. 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 Shalom. Ya, shalom. Ya, terima kasih. Ibadah selesai. Ores. Pengumuman, besok kita ada sekolah pemuritan Timotius Dulos. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Eldarton Simbolon dan semua untuk rekan dari HKBP Jatiwaringin. Terima kasih atas pelayanannya. Biar Tuhan yang selalu memberkati. Horas. Hendrianto, iya Mang. Kita tutup dulu dalam doa. Oke, supaya pengurus-pengurus dari Gereja El Shaddai kumpul dulu di depan, biar kita berdoa dulu bersama menutup ibadah kita, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memimpin ibadah kita. Untuk pengurus gereja, mari kita doa bersama. Sudah siap? Amang Hendrianto? Ya, siapa Mang? Sudah siap? Amang Pendeta Eldarton, silakan Amang menutup kita dalam doa. Halo? Ya? Ya, Mang. Saya yang memimpin Amang lagi. Yang menutup, Amang. Ya, Mang. Menutup, Amang. Oh, dua Ya, penutup ya. Ya, mari kita berdoa. Ya, Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Tuhan menyertai, memberkati kami. Berikanlah kepada kami, Tuhan, talenta-talenta yang baik untuk hari-hari akan datang, biar kami boleh lebih baik lagi memimpin ibadah kami, Tuhan.
Berkati saudara-saudara kami, khususnya pelayan-pelayan yang Tuhan tempatkan di Lembaga Pemasarakan Cipinang, saudara-saudara kami Tuhan, yang telah membantu acara dari awal hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga menambah-nambahkan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, talenta-talenta yang dari Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan, biarlah kami tetap selalu bersuka cita melayani nama Tuhan. Lindungilah kami senantiasa hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Ya, Mas Amang Trianto dan Inang. rekan-rekan, sampai ketemu di pelayanan berikutnya ya. Kita nggak foto dulu. Berkati kita semua. Oke, foto. Foto yuk. Ya, foto dulu kita biar ada ini dokumentasi. Siapa yang moto? Betul. Saya yang ini memang. Oh iya. Siap. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Ayo jempolnya semua. Ya, siap. 1, 2. Oke, sekali lagi. Sip, moliate semua, moliate. Oke, Amang Inang, moliate godang. Moliate semua, moliate anak Dita, moliate. Selamat sore. Halo. Moliate Amang Uluan. Halo Inang. Moliate semuanya. Salam. Salam. Halo. Selamat sore. Sore. Juga kita. Sehat-sehat semua. Halo Inang Rospita. Moliate Amang Amang Inang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Eldarton yang sudah membawakan firman Tuhan tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Inang Ita yang sudah menjadi liturgis, juga kepada Inang Situasi Manjunta yang sudah membacakan firman Tuhan, juga kepada Inang Rumondang yang sudah membawakan doa-doa syafaat, juga buat Amang Hate Sianturi ya, Amang Hotma Tony Sianturi yang sudah menjadi host kita, dan seluruh teman-teman yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan doa kehadirannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Makasih itu Terima kasih Amang. Sampai ketemu. Sehat-sehat semuanya. Amin. Ya, sehat-sehat semuanya. Inang. Kapan kita lagi jadwal kita dari Jatiwaringin? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi Kita Amang. bisa 2 bulan lagi Amang, bisa juga 1 bulan lagi kita ambil. Oh iyalah, ya. Mei Amang, Mei. Oke, iyalah. Nah, Bisa bulan Mei, rupanya bisa bulan April. dari bisa kita tadi ambil, saya Amang. ikuti luar biasa apa kita ini. Iya, mau. Memang Luar biasa. Saya jadi turut berbahagia mulai dari tadi, dari petunjuk-petunjuk dari Pak Aritonang tadi. Rupanya ini dipersiapkan dengan sangat bagus ini. Iya, Jadi artinya tidak kurang tidak kurang manfaatnya. Artinya pelayanan-pelayanan dari seksi sending ini tidak ada bedanya dengan pelayanan-pelayanan di gereja kita. Walaupun kami ini di bait suci kan di gereja, ini sungguh lebih luar biasa saya lihat ini Pak Santuri. Ya, Amang. Nah, luar biasa. Jadi saya harap gini, jika memang kita ada sesuatu misalnya ingin menyumbangkan kepada mereka, saya kira bisa kita melakukan pencarian dana di gereja kita, misalnya perlu sekali-sekali untuk pelayan WL, pemusik, MC, mereka-mereka yang di penjara, siapa tahu kita bisa membelikan misalnya kemeja-kemeja yang artinya tidak terlalu mahal, atau mungkin peralatan musik mereka, kita kan bisa mengadakan penggalangan dana sepanjang itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Jadi kita harus tampil bukan saja untuk melayani dalam firman, tapi kita mencukupkan apa yang mereka butuhkan sepanjang kita bisa. Jadi kalau ada nanti misalnya kerinduan seksi sending dengan melihat pengalaman-pengalaman
kebersamaan dengan saudara-saudara kita yang di lembaga pemasyarakatan. Maunya kalau bisa kita menyumbangkan ini, Amang, saya siap untuk meresponnya. Hati Amang Aritonang. Terima kasih. Terima kasih banyak Amang atas Apakah perlu bagi mereka Terima kasih gitar? banyak. Apakah perlu bagi mereka keyboard? Kenapa tidak? Kita hanya cukup menggugah jemaat-jemaat yang lain. Iya. Ini kan sungguh luar biasa. Mereka bisa memandu kita dari sana. Ya, misalnya mereka sudah bisa memainkan alat musik, kita bisa mengikuti dengan baik. Itu harus kita dukung. Apresiasi. Respon. Ayo dong, asa mantap. Oke, ima harap aku agak bedo dau bahagia sonari alani. Kurang liling au bergabung dot kamu Pak. Belum terlambat, Amang. Masih Oke, panjang dah. perjalanan.